Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh keluarga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita semua. Ibadah kali ini mengambil tema perpisahan yang menghibur berdasarkan Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai 12. Jika kita harus mengucapkan kalimat perpisahan kepada orang-orang yang kita kasihi dan layani, apa yang akan kita ucapkan? Perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus bukan hanya mengharukan, tetapi berisi pesan-pesan yang sangat penting dari Paulus untuk mereka. Paulus mengingatkan mereka akan apa yang sudah ia lakukan di tengah mereka. Dia melayani Tuhan dengan rendah hati, mencucurkan air mata, dan mengalami pencobaan dari orang-orang Yahudi yang mau membunuh dia. Walaupun demikian, dia tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi mereka karena dia tetap memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan. Paulus juga memberitahu mereka bahwa dia akan pergi ke Yerusalem untuk mengalami penjara dan sengsara di sana. Melalui semua ini, Paulus mengingatkan mereka akan teladan kesetiaan yang sudah dia berikan. Pelayan firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Frans Parulian Silitonga. Mari kita berdiri menyambut firman Allah yang ada di antara kita, menyanyikan sukacita anak-anak Tuhan dari Gita Bakti 17, Abadi Tak Nampak. Mari kita berdoa. Ya Allah yang adil dan benar, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengungkapkan diri kami yang lemah di hadapan-Mu. Kasihanilah kami sangat sering khawatir dalam hidup ini. Kami mengkhawatirkan terlalu banyak hal, keluarga, pekerjaan, keamanan, kebutuhan hidup, dan masa depan kami. Kami membiarkan rasa khawatir itu tinggal berlama-lama dan menguasai hati kami, serta mempengaruhi perilaku kami sehari-hari. Ampunilah kelemahan kami, ya Tuhan, sebab kami meragukan kekuatan Tuhan menjamin dan memelihara hidup kami. Kami selalu menganggap rendah kuasa Tuhan. Kami tidak percaya penuh kepadamu. Sebab itu kami takut mempertaruhkan totalitas diri dan hidup kami ke tangan Tuhan. Kami menciptakan ilah-ilah lain untuk berlindung dan mencari rasa aman yang palsu. Kasihanilah kami ya Kristus, sebab di tengah kesulitan dan pencobaan,
kami begitu mudah menduakan Tuhan. Dan di tengah ancaman dan godaan, kami begitu gampang meninggalkan Tuhan. Ampunilah dosa kami, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Teguhkanlah hati kami beriman kepadamu dengan firman yang kami renungkan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai dengan 12. Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai dengan 12 yang menyatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada esok harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela, karena Paulus amat lama berbicara. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Saudaraku, selamat sore. Dalam bacaan kita hendak mengungkapkan bahwa selama 14 tahun pelayanannya, Paulus berhasil membangun sekitar 30 gereja di Asia hingga Eropa pada saat itu. Dan gereja-gereja yang ia bangun adalah gereja-gereja yang bertumbuh, berkembang, dan juga berbuah. Namun di tengah tantangan dan penderitaan yang tiada henti-hentinya mendera gereja. Juga di dalam waktu 14 tahun itu, di tengah kondisi medan yang sangat sulit dan juga perlakuan orang-orang Yahudi serta pemerintahan Romawi, Paulus telah berhasil mencapai prestasi yang dapat dikatakan spektakuler. Nah, pertanyaannya apa rahasia keberhasilan atau kesuksesan Paulus? Rupanya ia tidak hanya mengabarkan Injil, namun juga memfollow up atau ada tindakan lanjutan pelayanan, yakni menguatkan murid-murid secara konsisten dan juga berkesinambungan. Ini kita bisa baca mengawali akan perikop kita ayat yang pertama dan yang kedua. Ini dilakukan terutama setiap kali dia akan meninggalkan jemaat, mengunjungi jemaat yang sudah lama ditinggalkan, atau juga dia menulis surat kepada sebuah jemaat. Nah, saudaraku, penguatan ini merupakan pelayanan yang diwujud nyatakan dengan kata-kata penghiburan, dorongan, dan pujian, dan lain sebagainya. Yang dengan kekuatan Roh Kudus berusaha menguatkan orang-orang Kristen.
untuk tetap setia dan bertahan dalam menghadapi berbagai penganiayaan. Namun juga saudaraku, Paulus bukan yang kita kenal dengan istilah one man show atau pemain tunggal. Karena ya kalau kita baca di dalam ayat yang keempat, ya, dia mempunyai tim kerja, bahkan dari berbagai latar belakang. Dan ketika di Troas, Paulus memperlihatkan bahwa gereja itu harus dibangun berdasarkan pelayanan firman dan sakramen. Ayat 7 hingga 11 dari bacaan kita. Walaupun dikatakan selain memecah-mecahkan roti dalam bentuk perjamuan kudus, ya, ayat 11 katakan Paulus pun rela menghabiskan waktu untuk ya semacam mengeksposisi atau berdiskusi tentang firman Tuhan bersama dengan jemaat. Bahkan kalau kita baca secara seksama, bahkan dengan lewat malam. Nah, karena apa? Ia yakin bahwa hanya firman Tuhan yang mampu menguatkan supaya jemaat itu tetap setia, bertumbuh, bahkan juga berbuah. Nah, pada akhir bacaan kita dikatakan peristiwa dalam tanda kutip kebangkitan ya seorang muda bernama Autikus menegaskan bahwa sumber utama kekuatan penghiburan orang-orang Kristen adalah Kristus yang telah mengalahkan kematian. Yang mau dikatakan itulah musuh utama dari manusia. Nah, karena itu saudaraku yang kasih, apa yang dapat kita renungkan melalui bacaan kita? Yang pertama, keberhasilan sebuah pelayanan itu nampak dari hasil pertumbuhan, juga buahnya, serta mau dikatakan peristiwa Paulus ketahanannya dalam menghadapi penganiayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan memakai peristiwa huru-hara di Efesus untuk membuat Paulus ya dalam tanda kutip itu terpaksa harus berpindah ke daerah lain agar orang-orang yang membencinya tidak mengatur kekacauan atau strategi yang lebih besar lagi. Tapi mari kita lihat, Tuhan memakai peristiwa itu supaya Paulus dapat mengembalakan jemaat atau gereja Tuhan baik di Filipi maupun juga di Korintus. Nah, setelah itu juga Tuhan memakai rencana pembunuhan yang ditujukan kepada Paulus ya, untuk dalam tanda kutip memaksa Paulus kembali ke utara, mengunjungi orang-orang Kristen di daerah-daerah yang akan mereka lewati. Dan ternyata saudaraku, perkunjungan yang sangat penting karena memberikan penghiburan dengan limpahnya. Dan juga memberikan tanda serta kuasa untuk menguatkan orang-orang percaya. Nah saudaraku, dengan memahami pekerjaan Tuhan yang merancang segala sesuatu demi kebaikan umatnya, nah kita semakin dikuatkan untuk melangkah di dalam Dia. Dengan satu keyakinan bahwa tidak ada apapun yang terjadi pada hidup Paulus yang Tuhan tidak pakai juga semata untuk kepentingan umatnya. Seharusnya Paulus dapat berkata sama seperti Yusuf. Ya. Kalau kita baca Kejadian pasal 50 ayat 20 katakan, engkau mereka-rekakan yang jahat bagiku, tetapi Tuhan
telah mereka-rekakan untuk kebaikan umat-Nya. Saudaraku yang kasih, tetapi bukan hanya Paulus dan Yusuf. Nah, kita pun dapat menyatakan hal yang sama. Kalau Tuhan memakai huru-hara di Efesus untuk membuat Paulus dapat kembali menguatkan orang-orang Filipi dan menggembalakan jemaat di Korintus selama 3 bulan, dan memakai akan rencana pembunuhan Paulus untuk mengutus hambanya ke utara dan menggembalakan serta menguatkan gereja-gerejanya di sana. Saudaraku, tentu Tuhan juga akan menggunakan segala hal yang harus kita hadapi semata-mata untuk kebaikan umat-Nya. Biarlah hati kita siap untuk memahami perhatian dan kasih Tuhan kepada umat-Nya dan mempercayai Dia untuk mengatur segala sesuatu yang kita alami demi kebaikan gerejanya. Nah, khususnya saudaraku di masa pandemi COVID-19 dan juga ketika kita mau melakukan akan tatanan baru di era new normal ini. Apakah kehidupan kita dengan segala hal yang terjadi di dalamnya itu juga akan menjadi penghiburan dan penguatan bagi setiap orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang kasih, mari kita bersama menaikkan akan doa sahabat kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, nyata bagi kami ya Bapa, bagaimana karya dan kasih Tuhan, bahkan di dalamnya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan umat Tuhan, terlebih melalui pelayan Tuhan. Kami diajar, bahkan kami hendak menggambarkan sesungguhnya segala sesuatu di dunia ini, ketika setiap orang berfokus pada pelayanan kepada Tuhan, semata-mata Tuhan yang berkarya, bahkan Tuhan sendiri yang menghadapi segala hal yang terjadi di kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga. Karena itu di tengah-tengah kehidupan kami, bangsa dan negara Republik Indonesia, kami juga tetap diyakinkan bahwa Tuhan tiada pernah juga meninggalkan akan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Karena di dalamnya ya Tuhan, Engkau menciptakan kami, Engkau menjadikan kami bagian dari damai sejahtera-Mu yang nyata dalam hidup berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini. Kami boleh bersyukur karena Tuhan juga akan memberkati, menaungi akan pemerintah negara Republik Indonesia, dan terlebih Tuhan melalui Bapak Presiden dan Wakil Presiden berserta dengan jajarannya, dan terutama Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang Engkau juga memberikan kepercayaan. Engkau menyatakan mereka pun Tuhan mau pakai di tengah-tengah sukacita yang Engkau telah tunjukkan. Kami berdoa secara khusus Tuhan bagi upaya pemerintah menanggulangi wabah COVID-19 dan juga melaksanakan akan tatanan baru di era new normal ini. Tuhan menolong memberkati. Kami rindu Tuhan sebagai gereja Protestan di Indonesia bagian Barat untuk tetap memohon karya Tuhan dalam persiapan pelaksanaan persidangan Sinode GPB di Surabaya yang akan berlangsung di bulan Oktober tahun 2021. Tuhan memberkati baik panitia pelaksana, majelis sinode, bahkan utusan jemaat-jemaat. Tuhan memberkati. Kami boleh bersyukur ketika kami juga
masuk dalam perarakan karya Tuhan dinyatakan, juga lewat bagaimana Tuhan sedang mempersiapkan umat-Mu dalam karya kasih bersama dengan pelayan-pelayan-Mu. Kami berdoa bagi GPB Jemaat Bethel Bandung di tengah-tengah terus memupuk persekutuan, memacu pelayanan, bahkan Tuhan ketika menjadi kesaksian yang indah bagi Tuhan lewat gereja-Mu. Berkati kami Tuhan, terutama dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Berkati di tengah-tengah kehidupan para pelayan yang ada di dalamnya. Kami percaya Tuhan, panggilan dan pengutusan yang Kau nyatakan lewat para presbiter, lewat para pengurus dan pelayan di pelayanan kategorial, Tuhan memberkati unit-unit misioner yang lain dalam komisi, panitia, dan kehidupan kami yang tetap disatukan. Biarlah kami punya satu gerak langkah yang menyatakan Tuhan sedang merancangkan kebaikan bagi umat-Mu, GPB Jemaat Bethel Bandung. Namun Tuhan, kami tetap berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang menderita sakit. Sungguh pun kami bersyukur karya tangan Tuhan telah dinyatakan, dan kami rindu Tuhan memberikan pemulihan bagi mereka. Kami juga mengalami akan kebahagiaan yang diberkati ketika ada saudara kami bahkan keluarga yang bersuka cita karena pertambahan usia dalam ulang tahun baik pribadi maupun juga keluarga dalam pernikahan, keberhasilan dalam setiap usaha, pekerjaan, dan juga studi. Tuhan, ajar kami selalu memiliki hati yang selalu bersyukur hanya kepada Tuhan. Namun Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Teristimewa Tuhan, kami teringat akan keluarga Rungkat. Tuhan, Kau memanggil salah seorang dari orang tua yang mereka kasihi, dan juga warga jemaat-Mu dari GPB Bethel Bandung. Kau berikan kekuatan penghiburan pun ketika kami menghadapi masa depan bersama dengan kasih-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Bapa, pun ketika kami boleh terus beribadah, sungguh pun lewat online. Tuhan memberkati semua gerak langkah yang boleh Kau nyatakan ini bagian dari pelayanan Tuhan dan kasih-Mu yang juga bermuara kepada kebaikan setiap umat Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku, persembahan merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah. Oleh sebab itu, persembahan harus diberikan dengan hati yang penuh rasa syukur. Artinya, jemaat yang memberi persembahan syukur adalah jemaat yang gemar melakukan perbuatan baik, jujur, penuh hormat kepada Tuhan, mencintai pekerjaan dan usahanya, dan tidak melakukan hal yang salah dalam bekerja atau berusaha, serta mengasihi orang lain
dan gemar menopang pekerjaan pembangunan gereja atau umat. Mari permuliakan Allah kita melalui berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Segala hormat hanya kepada Allah. Saudaraku, mari kita berdiri. Ingatlah, gereja dan semua pelayanan bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Pertanyaannya hanyalah, apakah kita setia kepada Tuhan? Mari memuliakan Allah kita melalui Kidung Jemaat 432, jika padaku ditanyakan. Ya, saudara jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.